Oke, terima kasih. Eh, Alhamdulillah sudah bergabung semuanya dari pertemuan hari ini. Kita awali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kita sudah mencoba untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu tetap saya tanyakan sekali lagi kabar dari Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat walafiat. Wida, bagaimana kabarnya? Amin. Alhamdulillah Bapak. Sehat-sehat saja. Untuk Nas? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Mungkin perlu saya sampaikan untuk kegiatan hari ini nanti kita mencoba untuk IHT ya. Kemudian materi yang akan kita bahas nanti dalam IHT ini ya, penilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara gitu ya. Namun sebelumnya ya, yang bertugas untuk doa pembuka untuk Mas ya. Saya Bapak. Untuk Iya Bapak. ya, monggo Mas diawali dulu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai IHT kali ini, mari kita tundukkan sejenak untuk membaca doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Semoga apa yang nanti kita peroleh thalabul ilmi kali ini bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa lancar sampai selesai dan membawa kemanfaatan bagi kita bersama. Amin. Selesai Bapak. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita coba share ya. Jadi akan saya presentasikan tentang konsep atau nilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita coba untuk share. Ini dia bertemu. Bisa dilihat? Ya, alhamdulillah sudah bisa. Dereng Bapak. Ya. Ya. Sudah, sampun? Sampun Bapak. Oke, terima kasih. Saya sampaikan sedikit konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan kan dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia. Ini yang juga disampaikan oleh Mas Menteri. Jadi ada istilahnya kita memanusiakan peserta didik kita. Jadi kalau dulu istilahnya adalah biasa, jadi cara belajar siswa aktif. Ya. Jadi di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan
komunikasi eksistensi manusia yang otentik kepada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan dan disempurnakan seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami lagi, jadi apakah pendidikan karakter, ya, karena itu nanti terkait dengan pendidikan karakter itu juga harus menjadi sebuah mata pelajaran. Ada pendapat yang disampaikan sebetulnya jauh dulu oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bahwa pendidikan karakter, ya, itu menurut jenjang pendidikan, jadi mulai dari taman kanak-kanak, ya, sampai dengan pendidikan tinggi, ya, itu sebetulnya adalah pada hakikatnya membentuk karakter anak. Jadi membentuk karakter anak. Intinya pendidikan karakter itu sebetulnya juga sangat diharapkan untuk terus dalam dunia pendidikan, terutama adalah pendidikan agama Islam. Jadi tetap untuk melakukan adanya pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah terkait dengan sebuah keteladanan. Jadi bagaimana agar teladan seorang guru ini berbuah hal yang baik pada jiwa anak, menyangkut pada masalah pendidikan karakter itu tadi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dunia pendidikan kini telah banyak terbius oleh berbagai ajaran-ajaran maupun dogma-dogma dari luar negeri yang diajarkan baik dalam pendidikan formal maupun non formal, maupun informalnya. Ya, kita tidak menyadari bahwa banyak dogma ataupun ajaran tersebut tidak sesuai dengan budaya negeri kita ini. Padahal negeri kita telah memiliki sejumlah tokoh, pengajar dan pendidik yang luar biasa. Salah satunya adalah Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara. Bila kita cermati berbagai persoalan sosial, ya, yang terjadi sekarang akibat lemahnya sikap toleransi antar sesama masyarakat, ya, menurunnya wibawa pemerintah karena berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan karakter pada anak. Seperti itu. Inilah sehingga Ki Hajar Dewantara ini, ya, memiliki sebuah metode pendidikan atau prinsip-prinsip pendidikan dalam pendidikan era baru kita sebetulnya, yaitu yang kita kenal dengan nilai dan filosofinya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi Ki Hajar Dewantara ini memiliki sebuah prinsipnya, ini memiliki sebuah nilai dan filosofi tersendiri dalam dunia pendidikan, yang biasanya dikenal dengan ing ngarsa sing tulodo, ing madya mbangun karsa, dan Tuku Riandayaninya ini yang sangat terkenal dan melekat pada dunia pendidikan kita. Saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada sebuah pertanyaan, ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita sambung dalam diskusi. Saya pikir itu. Maka barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan filosofi dan nilai dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya tutup dulu. Baik Bapak,
Saya mau bertanya mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Monggo, Bu Tunas. Nah, nggih. Untuk pertanyaannya, mengapa menurut Ki Hajar Dewantara kebudayaan itu harus dinamis atau selalu bergerak? Matur nuwun Bapak, terima kasih. Oke, jadi seiring dengan perkembangan, ya, jadi seiring dengan perkembangan, baik itu di dunia apapun, baik dunia pendidikan apalagi, kebudayaan itu sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga budaya mulai dari awal hingga akhir atau selama ini itu selalu berkembang. Jadi maka pendidikan itu harus mengikuti perkembangan yang ada. Tuntutan dari perkembangan di dunia manapun, mulai dari perkembangan yang paling kecil atau paling ibaratkanlah orang-orang tua kita misalnya sampai sekarang itu jauh beda gitu ya. Misalnya dulu orang tidak ada komunikasi secanggih ini, ya, teknologi secanggih ini, maka pendidikan harus mengikuti itu. Itulah dimaknai bahwa kebudayaan itu sangat dinamis, dan kedinamisan inilah atau perkembangan era inilah yang harus diikuti oleh sebuah pendidikan. Oleh karena itu pendidikan tidak akan berhasil kalau tidak mengikuti sebuah perkembangan. Jadi tuntutan ke depan mungkin anak-anak kita ini semakin hebat kalau tidak mau ya untuk menuntut ilmu sesuai dengan perkembangan yang ada, kita akan tertinggal. Mungkin seperti itu. Barangkali yang lain ada, monggo. Bu Ida atau cukup? Saya Pak. Monggo, Pak Imam. Ini kan berkaitan dengan perubahan budaya gitu ya. Nggih. Dewantara itu kan beliau mulai berkiprah dalam dunia pendidikan itu kan sejak zaman kolonial gitu. Nah, harapan beliau jika menurut pendapat Bapak gitu ya berkaitan dengan budaya yang ada, perbedaan budaya yang bagaimana yang diharapkan beliau berkaitan dengan perubahan budaya yang dinamis antara masa pendidikan kolonial dan Pak. Nah, tentunya jadi perkembangan itu kan ya, diiringi dengan tantangan. Jadi kebudayaan itu juga akan semakin meningkat. Ya. Barangkali ada yang memandang bahwa kebudayaan itu negatif misalnya. Maka dunia pendidikan nanti yang akan terbentuk di situ. Apakah bisa mempengaruhi kebudayaan yang menurut kita negatif, artinya bisa menangkalnya, ya. Maka dengan pendidikan, jadi Ki Hajar Dewantara itu memasukkan nilai-nilai karakter dalam dunia pendidikan itu juga bisa menangkal mungkin kebudayaan yang kita anggap negatif. Tapi bagaimanapun juga ya yang namanya perkembangan itu memang seperti itu. Jadi seiring dengan ada yang positif, ada yang negatif, nah itulah dinamikanya sebuah kebudayaan. Tinggal kita menyaringnya di mana ya dalam dunia pendidikan itu. Itulah
yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi ada nilai-nilai tersendiri yang terkandung di dalamnya yang saya sampaikan tadi, pendidikan karakternya itu yang harus dibentuk mulai dari usia dini malah seperti itu. Ada yang lain? Satu pertanyaan lagi Bapak. Oh, satu lagi. Boleh? Ya, saya Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan dan juga saya baca di modul itu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, supaya kita bisa menuntun kodrat anak sampai setinggi-tingginya itu, kita pun sebagai pendidik harus mengetahui sebenarnya dia punya potensi apa sih supaya kita bisa menuntunnya. Nah, untuk supaya kita tidak keliru mendidik, bisa menuntun secara pas, itu kira-kira untuk mengetahui potensi dari kodrat anak itu sendiri seperti apa Pak caranya? Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Oke, jadi sebetulnya kodrat manusia itu kan pada hakikatnya sama. Jadi Allah itu melahirkan manusia itu sesuai dengan kodratnya, tapi sebetulnya pada hakikatnya kan sama. Tapi pada akhirnya menurut Ki Hajar Dewantara itu tergantung dari lingkungan, mau mencetak dan tercetak bagaimana itu tergantung dari lingkungan. Lingkungan itu bisa berawal dari keluarganya dan lingkungan sekitar. Nah, sehingga bagaimana keluarga itu menulis sebuah lembaran yang kosong itu kemudian ditulisi dengan yang baik atau tertulis dengan tinta yang merah, ini tergantung. Nah, oleh karena itulah Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan sebetulnya adalah menuliskan tinta itu dengan tinta yang bagus kepada sebuah kertas yang kosong, sehingga nanti hasilnya juga bagus seperti itu. Jadi kodrat sesuai dengan kodratnya itu ya kodrat yang baik, pribadinya yang baik, serta pengaruh-pengaruh yang baik itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi garis kodrat pribadinya, kemudian tidak terpengaruh oleh dunia-dunia yang negatif, meskipun terpengaruh tapi bisa menangkalnya, itu adalah dengan pendidikan itu tadi. Nah, inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Cukup ya? Terima kasih Bapak. Oke. Hujan nih Pak Imam, terus ini di sini hujan. Oh, Oke Pak. Oke, bisa dilanjut ya? bisa, suaranya masih jelas kok Pak. Lanjut, Pak. Oke. Jadi kita lanjutkan ke forum diskusi gitu ya. Iya Pak, ya. Nah, silakan membentuk forum diskusi. Ya, saya batasi ya, tidak terlalu banyak, paling tidak 5 sampai 10 menitan lah untuk membahas ya kaitan dengan nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo di Pak Imam ya. Didiskusikan. Iya Pak, iya. Terus gimana ini? Lanjut? Langsung refleksi. Langsung refleksi saja Pak. Oke. Iya Pak.
Terima kasih sudah melaksanakan diskusi terkait dengan nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya coba untuk membuka sebuah hasil diskusi tadi dengan menyampaikan refleksi dari nilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Monggo, siapa yang duluan? Bu Mas? Atau tidak? Ya, saya saja Pak, monggo. Oke, monggo Bu Tunas untuk menyampaikan refleksinya. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, saya akan berusaha untuk menyampaikan refleksi tentang nilai-nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut saya dari hasil diskusi tadi, di antaranya adalah sebagai guru kita harus menghargai siswa, memanusiakan manusia serta membuat perubahan pada diri siswa, khususnya hal yakni kita, rasa, dan harsa. Nah, seorang guru itu ingin melakukan perubahan, maka hal yang paling penting adalah bagi seorang guru harus tetap menjaga nilai kodrat dari siswanya. Tugas lainnya adalah merawat mereka sehingga mereka bisa tumbuh menjadi siswa mandiri yang hebat dan merdeka. Seorang guru yang baik harus bisa menanamkan semboyan ingar sosum tulodo, imadio mangun karto, kekiri menjalani. Yang mana artinya adalah sebagai guru, maka prinsip yang dilakukan adalah jika di depan dia memberi contoh, jika di tengah dia menyemangati, dan jika di belakang dia harus mendorong. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tunas. Monggo dilanjut Bu Ida. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya hanya mengungkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tukna dari diskusi tadi, bahwa inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah pertama kebudayaan. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Dalam arti pendidikan di sini adalah merupakan fondasi untuk membentuk kebudayaan yang nantinya akan membentuk peradaban. Yang nomor dua, inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, di mana selalu bergerak dan dinamis. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini meliputi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana manusia berada, disitulah akan terbentuk kebiasaan dan membentuk kebudayaan. Dan kodrat zaman tidak pernah sama antara waktu satu dengan yang lainnya. Yang nomor 2, kerangka dari perubahan Ki Hajar Dewantara adalah prinsip melakukan perubahan, yang mana ada 3 trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yakni dialog kritis ya untuk maju, kemudian konvergensi, memperkuat kemanusiaan atau harus memanusiakan, di sini konsentris, keragaman, dan yang filosofi yang nomor 3 adalah budi pekerti. Budi pekerti ini meliputi cipta, rasa, karsa. Cipta di sini pikiran, rasa adalah perasaan, serta karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah raga atau tenaga. Jadi di sini inti dari pendidikan adalah sifatnya holistik, harus holistik, seimbang untuk kesempurnaan budi pekerti. Dalam hal ini akan membentuk kebijaksanaan dan nantinya dalam pendidikan akan
membuahkan orang-orang yang bijaksana. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hebat, hebat, mantap, mantap. Yang disampaikan oleh Bu Nas dan Bu Ida Fitro. Jadi mulai dari ya ulen-ulen Jawa sebetulnya itu. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mbangun karsa, tuturi andayani. Itu semboyan atau istilahnya apa ya itu ya? Semboyan. Iya, semboyan. Kemudian dari Bu Ida tadi, pendidikan itu harus ada perubahan, baik menurut kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Kemudian mampu melakukan perubahan, baik kontinu, konvergensi, dan konsensus. Kemudian yang terakhir tadi budi pekerti yang harus ditanamkan kepada anak, konsep dari Ki Hajar Dewantara. Pak Imam, barangkali ada tambahan? Refleksi dari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita rasa dan karsa, itu saja mungkin Pak. Ya. Jadi bagus, oke. Lengkap ini refleksi yang bisa mewakili dari nilai dan filosofi dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, karena waktu sudah habis, saya ingatkan untuk tugas mandiri besok, yaitu membuat meeting tentang nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya berharap tetap semangat, jangan lupa gizinya, ya tetap sehat walafiat. Oke, sebelum kita selesaikan acara dan kita tutup, monggo ditutup dengan doa. Bagian penutup doa, Bu Ida nggih? Bu Tunas. Oke, saya Pak. Enggak, Bu Tunas, ditutup dengan doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita mengakhiri pelatihan IHT pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat baik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Amin. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Lagi saya ingatkan untuk tugas besok, mohon segera diselesaikan agar bisa menghasilkan yang lebih baik lagi, yaitu meetingnya. Oke, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana astaghfiruka anta atubu ilaik. Masih tetap semangat dan sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.